Shalom, saudara yang terkasih, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita sama-sama kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada bulan ini kita akan banyak berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, saudara. Dan saya percaya ini menjadi momen yang baik buat setiap kita untuk kita kembali merefresh roh kita, saudara, agar kita dapat semakin hari semakin terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan gak ada cara lain, saudara, untuk kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 8 ayat 14 sampai yang ke-17. Kita boleh sama-sama buka Alkitab kita, saudara. Roma 8 ayat 14 sampai yang ke-17. Kita mau sama-sama baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ayat yang ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17, dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita boleh sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi di Roma 8 ayat 14 berkata bahwa Tuhan sudah mencurahkan rohnya atas setiap kita, dan roh yang Tuhan curahkan untuk kita adalah roh yang melepaskan kita dari roh perbudakan, saudara. Di sini kita mau kembali sama-sama mengingat bahwa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita bukan saja sekedar menginsyafkan kita dari setiap dosa-dosa kita, bukan saja menjadi penghibur, bukan saja menjadi kekuatan, bukan saja memberikan kita sukacita dan damai sejahtera, dan bukan saja mengajar juga menuntun kita, namun peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Tuhan di dalam kita melepaskan kita dari segala ketakutan, saudara. Jadi akhir-akhir ini dengan segala yang terjadi di luar sana, saudara, yang membuat kita merasa takut, kita bukan gak lepas dari ketakutan, saudara, tetapi kita tidak hidup dari ketakutan itu. Mungkin di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mengalami kekhawatiran, tetapi Roh Kudus memberikan kita kekuatan agar kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Tetapi yang terpenting daripada itu, saudara, kita menyadari bahwa di dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita identitas sebagai seorang anak. Namun seringkali kita, saudara, di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, kita lupa identitas kita sebagai anak, saudara. Kita seringkali menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Seringkali kita merasa kita perlu untuk mengklaim segala sesuatu yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, dan seringkali kita berharap sesuatu kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi mental seorang budak dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali kita meminta hak kita, padahal seringkali yang kita minta itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada malam hari ini kita sama-sama belajar, saudara, bahwa Tuhan sudah memberikan kita roh untuk lepas daripada roh perbudakan, untuk membawa kita menjadi anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, kita adalah anak-anak Allah yang kita percaya bahwa kalau anak, pasti kita dipelihara sama Bapa kita di surga. Jadi kita gak perlu takut. Mungkin kita bisa takut, namun kita tidak hidup dalam ketakutan, karena kita percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, saudara. Dan saya juga percaya bahwa di Roma 14 ayat 8 ada berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi mau kita hidup, mau kita mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena kita tahu Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kita, Roh Kudus yang akan senantiasa memberikan kita penghiburan, kekuatan di saat kita mengalami berbagai goncangan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut, karena roh yang daripada Tuhan melepaskan kita dari segala ketakutan dalam kehidupan kita.
Pada malam hari ini kita sama-sama belajar mengingat saudara, kalau misalnya kita sudah mulai kehilangan harapan, kalau misalnya kita sudah mulai lemah, kita mulai kering, kita mulai tidak lagi berharap kepada Tuhan, kita mau sama-sama mengingat malam hari ini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar di saat mungkin kita mengalami berbagai macam kebuntuan dalam kehidupan kita. Jadi pada malam hari ini saudara, kita sama-sama kembali berserah. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus agar kita semakin hari semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Selamat beristirahat saudara. Tuhan Yesus memberkati.